Sekolah Minggu GKMI Solo. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa pada pagi hari ini semua dalam keadaan yang sehat. Kita akan memulai sekolah minggu dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Ya Allah baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau sekolah minggu, kami mau menaikkan pujian, kami mau mendengarkan firman. Berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia dan berkenan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Sayang Disayang. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya
kita akan menaikkan pujian Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Halo adik-adik, tiba saatnya kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jika sebentar kami belajar firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, mampukan kami supaya kami memahami dan melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Tuhan, berkati setiap kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah melalui kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 15 ayat yang ke-21. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai pasal 15 ayat 21. Ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir, tetapi Raja Fir'aun tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir, sehingga Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir supaya Raja Fir'aun memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi lagi-lagi Raja Fir'aun tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir sampai 10 tulah. Kemudian Tuhan melunakkan hati Fir'aun untuk memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui jalan di padang gurun dan akhirnya sampai ke tepi laut. Kemudian bangsa Israel membuat tenda. Kemudian bangsa Israel beristirahat di situ. Tetapi Tuhan kembali lagi mengeraskan hati Fir'aun supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui itu. Kemudian Fir'aun mengejar bangsa Israel yang sudah keluar dari bangsa Mesir untuk bangsa Israel kembali lagi ke tanah Mesir, ke bangsa Mesir. Kemudian Fir'aun dengan pasukan-pasukannya, dengan pasukan berkuda, dengan pasukan berkereta, naik kereta mengejar bangsa Israel. Akhirnya sampailah
Raja Firaun kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel melihat banyak tentara Mesir yang mengejar mereka, sehingga ketakutan orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan, juga mengeluh kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami ke sini, keluar dari tanah Mesir? Sementara kami nanti akan mati di sini di padang gurun." Kemudian Musa berkata kepada orang-orang Israel, "Jangan takut, berdirilah tetap, dan Allah akan menyelamatkan kamu. Ini adalah terakhir kali kamu melihat orang Mesir. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu cukup diam dan menunggu saja." Kemudian semakin dekatlah orang-orang Mesir, Firaun dan pasukan-pasukannya. Tuhan kemudian berfirman kepada Musa untuk menaikkan tongkatnya, mengulurkan tangannya ke atas laut. Kemudian terbelahlah laut, sehingga bangsa Israel dapat melalui laut itu dengan baik, dengan selamat sampai ke ujung laut. Kemudian bangsa Mesir, Firaun dan pasukannya tetap mengejar bangsa Israel, sehingga sampai di tengah-tengah lautan. Kemudian bangsa Israel sudah sampai di tepi laut. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk menaikkan tongkatnya, mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga air laut kembali berbalik meliputi orang-orang Mesir tadi, sehingga orang-orang Israel mengucap syukur kepada Tuhan karena telah melindungi mereka dari kejaran Firaun dan pasukan-pasukannya. Bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji namanya, memuliakan namanya, dan iman mereka semakin kuat, semakin diteguhkan. Kita juga patut bersyukur karena Tuhan juga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa, dari segala hal-hal yang jahat, dari segala hal-hal yang buruk. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia, supaya kita bisa terlepas dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang buruk. Oke, tiba saatnya kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan saat ini diambil dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4. "Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Baik adik-adik, kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang boleh memberkati kami, untuk kami selalu taat kepadamu, tidak mengeluh melalui setiap kesempatan kami, supaya kami semakin memuliakan Engkau. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan, kesehatan, supaya kami Engkau mampukan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Tuhan, tolong pimpin kami, bimbing kami, supaya nama-Mu semakin kami permuliakan. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.